tanah pada hari ketiga. Ini yang perlu dan penting untuk kita kaji lebih jauh. Saya mencoba 1 menit bernarasi. Nanti ditanggapi siapa yang merasa punya kapasitas untuk menanggapi pernyataan saya. Jadi gini, 1, 10, 100, 1000, 1.000.000 dan seterusnya. Mujizat yang dilakukan oleh Nabi Allah, Nabi Tuhan di tengah-tengah kaumnya tidak akan menghantarkan umatnya atau kaumnya menyembah Nabi tersebut. Saya ulang lagi, ajaran para Nabi kepada kaumnya 1, 10, 100, 1000, 100.000, 1.000.000 pun mukjizat yang mereka persaksikan di hadapan umatnya, mereka tidak akan sampai kepada level menuhankan Nabi tersebut. Diikat oleh apa yang dikatakan dalam Al-Quran terkait dengan para Nabi. Misalnya Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa bermukjizat, selalu mengucapkan kemudian dengan izin Allah, biiznillah, biiznillah. Bagaimana dengan Yesus? Yesus mempersaksikan rupa-rupanya di dalam Yohanes 5 nomor 36 bahwa seluruh mukjizat yang dia lakukan itu bersaksi bahwa itu bukti kalau dia adalah rasul utusan Tuhan. Bagaimana kesaksian Petrus? Ternyata Petrus juga mengatakan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 bahwa mukjizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi itu dilakukan melalui perantaraan hambanya sebagai perantara, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana pengakuan murid-murid Yesus tentang Yesus, tentang gurunya, berdasarkan ucapan Yesus itu sendiri. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi seabrek mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan kemudian sang Nabi, sang utusan Tuhan di tengah-tengah kaumnya, hanya mengantarkan dia sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Di ufuk yang berbeda, nah ini 30 detik terakhir, di ufuk yang berbeda, jangankan 1000, jangankan 100, jangankan kemudian 10, satu mukjizat yang dilakukan manusia di tengah-tengah kaum paganisme, mereka akan berpikir manusia tersebut adalah reinkarnasi dewa. Saya ulang lagi, jangankan 100, jangankan 10, jangankan 2, 3, 4, 5, satu mukjizat yang dilakukan manusia di tengah-tengah kaum paganisme, penyembah dewa-dewa, mereka akan berkata, ini dewa kita yang turun ke bumi. Nah, ini yang terjadi saat ini. Ketika Paulus datang di Athena, ketika Paulus hidup di tengah-tengah orang Roma, melakukan mukjizat, Paulus disebut, dianggap, diimani, dipercaya, diyakini sebagai dewa Hermes. Ketika Yesus diajarkan di tengah-tengah mereka, mereka menganggap Yesus itu juga adalah dewa agnostos theos. Sementara di tempat kelahiran Yesus, di tengah-tengah Yesus kemudian mengajar, tempat dia bermukjizat, dia dianggap sebagai Tuhan. Jangankan dianggap sebagai Tuhan, dianggap sebagai rasul utusan Tuhan saja kagak. Nah, inilah yang terjadi hari ini, sehingga kita berhadapan dengan saudara-saudara kita Kristen, khususnya misionaris, yang menjual Tuhan mereka kepada orang-orang Islam yang lemah akal, yang lemah iman, bahwa Tuhan turun ke bumi. Padahal itu tidak dianut oleh para nabi. Yang menganut kemudian ajaran turun ke bumi menjadi makhluk itu adalah ajaran politeisme, animisme, atau Hellenisme Stoa, penyembah kepada roh-roh, penyembah kepada dewa-dewa. Nah, coba tanya kepada saudara kita Kristen, dari mana kalian mendapatkan ajaran pencipta langit dan bumi nuzul ke bumi, netek ke wanita? Silakan. Ya, silakan, Bob atau ITG, silakan. Host, bisa ditanggapi kah? Saya seorang Kristen. Ya, jawab dulu pertanyaannya tadi dari Bang Juma. Iya, Lu nyimak saya jawab. Saya ya, jawab. Oke. Konsep Allah datang menjadi manusia itu bukan sekujuk-kujuk.
karena sudah dinubuatkan bahwa akan datang juru selamat. Jadi kekristenan itu tidak lahir begitu saja. Kalau kita mengikuti secara sejarahnya, fakta yang ada, kekristenan itu lahir dari rahim Yahudi. Ya, saya pakai bahasa rahim Yahudi. Jadi dia tidak serta-merta lahir dari bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Yahudi, Israel bukan bangsa yang menyembah berhala ya. Itu harus dipahami dulu. Nah, mana faktanya orang Kristen yang Yahudi itu? Yang pertama ketika Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama itu. Dan mereka orang-orang Yahudi semua. Sebelum Yesus memberitakan tentang Injil kabar baik itu ke bangsa-bangsa yang lain, dia lebih dulu kepada kaumnya, yaitu apa? Bani Israel. Itu fakta yang tidak boleh dilupakan. Oke, itu yang tidak boleh dilupakan. Lalu yang kedua, berbicara tentang Paulus. Betul, Paulus dipakai Tuhan dalam Kisah 9 itu untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa. Jadi memang dia sudah dipersiapkan oleh Yesus untuk dia memberitakan kabar baik itu khusus kepada bangsa-bangsa kafir. Salah satunya Yunani, Romawi. Nah ini kalau orang nggak mempelajari ini, dia nggak paham. Ya, kenapa Paulus itu bisa hadir di bangsa-bangsa kafir pada waktu itu? Roma, Yunani, penyembah-penyembah pagan itu. Maka ketika Paulus menyampaikan berita di sana, dia memang betul dianggap sebagai dewa. Tetapi apa yang dilakukan Paulus? Hebatnya Paulus itu adalah begini. Dia menggunakan budaya kepercayaan paganisme itu supaya semuanya itu diarahkan kepada satu saja. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Itu dewa tertinggi. Orang-orang pada waktu itu memiliki banyak dewa. Tetapi Paulus menggunakan budaya, keyakinan yang sudah ada sebelum Kristen masuk di situ untuk memberitakan satu saja yang menjadi dewa tertinggi. Oke, udah biar ditanggapi langsung sama Gurunda Juma ya. Itu jawaban saya sudah jawab ya. Jadi pertanyaannya sudah dijawab Juma ya. Oke, dia menyatakan kalau Yesus itu adalah dewa tertinggi. Biar ditanggapi dulu. Tapadahal Gurunda. Masih di mute Gurunda, dibuka mute. Bismillahirrahmanirrahim. Farikan hada wa farikan haqqa alaihim dalalah. Jadi Al-Quran datang melakukan pemetaan terhadap anak keturunan Adam, terbagi menjadi dua. Sekelompok diberi petunjuk karena menggunakan akal, sekelompok dibiarkan kemudian sesat karena mereka tidak beriman. Mereka lebih percaya kepada iblis dan mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya mendapatkan petunjuk, padahal sama sekali enggak. Hanya akal-akalan saja. Seperti saudara ini berbicara seperti pantat ayam, ngomong kemudian seenak. Sudah, kau tidak pantas ya Diam dulu. dengan saya. Diam. Saya turut. Diam dulu. Kamu. Diam. Ada kualitas. Diam. Memang. Belum ada Kristen yang bisa pantas menghadapi saya berdiskusi tentang agama. Anda turun. Memang nggak layak Anda. Bukan tempat berdusta di sini. Ketika Anda mengatakan Yesus itu dilantik menjadi dewa tertinggi, ya sudah, terima aja itu. Nanti kau diinjak-injak mulutmu sama Kristen yang lain. Karena Anda sudah memberikan legalitas bahwasanya Yesus memang dewa tertinggi. Memalukan. Anda mau bawa kemana ajaran Yesus? Ketika Yesus mengatakan hanya satu-satunya Tuhan. Dan ketika dia mengatakan aku diutus kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Dan semua mukjizat yang aku lakukan itu bukan membuktikan aku dewa tertinggi. Kau mau kemanakan itu? Mau kamu kemanakan itu? Ketika kemudian Yesus mengatakan bahwasanya kedudukan tertinggi itu ada pada dia yang telah mengutusnya. Sedangkan Anda muncul, Yesus itu memang diperkenalkan Paulus sebagai dewa tertinggi. Ya udah, sekarang kau panggil dia Dewa Yesus. Panggil setiap saat kau ke gereja, Dewa Yesusku yang tertinggi. Udah kayak gitu. Jangan kau bawa-bawa sebutan Allah lagi, tapi Dewa Yesus tertinggi. Biar apa yang tertuang dalam Bibelmu itu nyata oleh matamu, oleh kupingmu, oleh kepalamu isinya, dan juga kemudian implementasi keyakinanmu. Jangan kau bawa-bawa sebutan Al-Quran di dalam kitabmu. Bilang aja Dewa Yesus. Anda lihat ketika Yesus datang di tengah-tengah kaumnya,
Mujizat apapun yang dilakukan kemudian oleh Yesus, Yesus akui itu bukti, itu saksi kalau dia apa? Dewa tertinggi atau utusan Tuhan. Jadi jangan menyesatkan orang. Al-Quran datang kemudian untuk meluruskan ajaran para nabi yang diplesetkan kemudian penyembah roh-roh, penyembah kemudian paganisme. Anda mengakui di depan orang banyak Yesus itu memang diajarkan oleh Paulus sebagai dewa tertinggi, pret. Terus kamu berharap orang Islam percaya gitu? Hah? Kamu percaya? Ya tak mungkin lah. Kecuali kamu membuat ya semacam keadaan mencekam, menekan secara psikologi, menekan secara kejiwaan, menekan secara ekonomi, politik, kesehatan dan seterusnya, baru bisa kau ajarkan. Ayolah percayalah kepada dewa tertinggi, halilintar. Tapi kalau dalam keadaan santai seperti ini, tidaklah mungkin ada orang umat Islam kemudian yang mau ketipu dengan ajaran dewa tertinggimu itu. Yesus datang di tengah kaumnya. Apa kata Yesus? Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku kerjakan. Buktikan, coba. Bandingkan dengan dalil yang diajarkan oleh pendiri agama saudara. Apa yang diterangkan kemudian dalam Filipi 2? Hah? Nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos. Tidak mempertahankan kemudian keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya. Lalu turun ke bumi. Setelah turun ke bumi apa katanya? Apa katanya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah itu yang menjadi Yesus? Bukan. Lain yang berkata turun ke bumi menjadi manusia. Apakah dia yang berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Lain. Tuhanmu, dewamu, di dalam Filipi 2 nomor 6 nomor 7, dewamu sendiri yang turun menjadi manusia. Sedangkan anak Maria mengatakan Yohanes 8:42, aku datang sebagai manusia di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Beda dong. Beda oknum. Yang turun ke bumi menjadi manusia, menjadi hamba, lalu kemudian mati di atas tiang salib, itu Theos. Yang turun ke bumi di tengah-tengah kaum Bani Israel tak lahir tanpa ayah, itu seorang nabi, seorang rasul. Beda oknum. Beda oknum. Ketika dia datang membangkitkan orang mati, membuat kemudian orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bukan untuk membuktikan dirinya dewa, bukan. Dia membuktikan kalau dirinya hanya utusan Elohim, utusan Allah, utusan pencipta langit dan bumi. Maka dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai apa? Hah? Kuceluk. Sebagai apa kuceluk? Sebagai utusan. Sekarang Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu turun menjadi hamba, mengambil rupa manusia. Setelah dia menjadi manusia, apakah Theos yang turun menjadi manusia ini mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku? Kucolok, lalu atas kehendak siapa? Kucolok juga matamu nanti. Kau sendiri yang ngomong Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya. Lalu kalau tidak mempertahankan, ngapain dia? Dia turun. Siapa yang turun? Theos. Jadi apa? Jadi manusia. Setelah jadi manusia apa katanya? Aku jadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Tampar juga sendal lama-lama. Jadi atas kehendak siapa? Hah? Ada yang menyuruhmu jadi manusia rupanya? Enggak ada kan? Kau sendiri yang mengosongkan dirimu kok. Kau sendiri yang tidak mempertahankan keteosanmu kok. Kau yang turun mengambil rupa hamba. Kau pula yang mengatakan, aku datang bukan atas kehendak aku sendiri. Lalu atas kehendak siapa cupu? Kau jadi dongok. Kau sendiri yang mengosongkan diri. Kau sendiri yang jadi manusia. Kau sendiri yang taat. Bahkan kau sendiri yang mau mati di atas salib. Sekarang lu bilang, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Hei, apa ini?
Atau yang benar adalah yang berkata aku datang bukan atas kehendakku sendiri adalah oknum yang berbeda dengan yang disembah oleh orang Roma dan Yunani. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu orang berbeda itu. Karena kalau Nabi yang datang di tengah kaumnya Bani Israel, jelas aku datang jadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Aku datang mempraktekkan, menteorikan, menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi. Segala perkataan yang aku ucapkan bukan dari diriku sendiri. Segala pekerjaan, mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dahsyat bukan dari diriku sendiri. Selesai. Sedangkan yang satu tadi tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu turun ke dalam dunia ini menjadi hamba, lalu menjadi manusia, lalu mati di atas tiang salib. Pret! Ya kau sendiri yang jadi manusia kok sekarang kau katakan aku bukan diriku yang mau sendiri. Lalu siapa lagi di atas lo? Sedangkan yang tadi manusia bahlul itu sudah mengakui ente adalah dewa tertinggi. Masih ada lagi di atasmu rupanya? Masih ada? Nggak ada. Jadi kau sendiri kan yang turun jadi manusia? Iya. Ya udah, derita lo. Artinya bahwa ketika lo mati, yang mati adalah dewa tertinggi. Ketika lo tidur, yang tidur adalah dewa tertinggi. Ketika lu yang dewa tertinggi. Sadar, sadar. Jadi jelas di sini ketika Yesus datang di tengah-tengah kaumnya, Nabi Musa datang di tengah-tengah kaumnya, Nabi Isa datang di tengah-tengah kaumnya. Apa kemudian implementasi iman tertinggi yang dimiliki kemudian para umat terhadap oknum tersebut? Rasulullah, Nabiullah, Al-Masih, Mesias, Kristus. Tapi bagi si cupu-cupu, dewa kita turun ke bumi, halilintar, dewa turun ke bumi, mengambil rupa manusia, nyanyikan sebuah lagu dandut untuk menyambut dewa kita. Pret. Jelas kok di situ. Kisah para Rasul 17. Paulus pergi berdiri di atas Areopagos dan kemudian dia berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada Theos. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tulisan kepada Theos yang tidak dikenal. Titik. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itulah yang aku Paulus beritakan kepada kamu. Siapa itu yang aku beritakan kepada kamu? Siapa? 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 Yesus Kristus. Jadi bukan Yesus anak Maria yang diajarkan kepada mereka, bukan. Makanya ketika dia bersurat kepada jemaat yang ada di Galatia, apa kata dia? Aku menerima kabar gembira bukan dari manusia. Tapi dari mana? Dari Yesus Kristus. Anak tirinya Yusuf memang bukan manusia. Saudaranya Nikodemus, Yakobus, saudaranya kemudian Yudas, memang bukan manusia. Sepupunya Yahya Pembaptis memang bukan manusia. Ponaan daripada Elizabeth bukan manusia rupanya. Ada wae. Jadi yang tadi siapa namanya itu IGD ya, IGD, kamu tambal dulu otak kau yang bocor halus itu baru naik diskusi. Demikian.